Bisanya umroh, bahkan katanya sudah 4 kali umroh. Para LGBT ataupun yang merasa transgender juga merasa marah dengan kejadian ini. Ini bahayanya kalau ini dibiarkan nanti ke depan udah semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Rashidi atau Rashid Ali di podcast Rumah Pemuda. Pemuda Speed Smart Solid. Akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat viral. Bahkan admin podcast Rumah Pemuda di DM dan diberi masukan banyak terkait ada satu transgender atau waria yang namanya cukup terkenal melakukan ibadah umroh dengan menggunakan pakaian wanita muslimah syar'i secara seutuhnya. Ini membuat kontroversial dan konflik. Wah, itu pun sudah sampai di DPR RI dengan ada dari fraksi PDIP yaitu Bang Mufti Anam yang mengecam melihatnya salah satu kejadian yang sangat miris dan ini merupakan satu penistaan agama. Bahkan si travel yang bisa meloloskan keberangkatan si transgender ini itu pun harus dipertanyakan legalnya dan keabsahannya, yaitu travel SS Indonesia. Baik, sudah bersama narasumber kita kali ini. Kembali lagi ini yang kedua kali dengan narasumber ini, yaitu dengan Tatalim yang kita akan mencoba mengupas terkait hal yang viral ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Ya. Ini kan kaitannya ini hal yang viral baru-baru ini itu terkait dengan salah satu waria transgender yang terkenal viral ya. Bisanya umroh, bahkan katanya sudah 4 kali umroh. Datang ke tanah suci, ya kan, menggunakan baju muslimah syar'i dalam melakukan umroh. Padahal dia fitrahnya adalah seorang laki-laki. Sebenarnya ibadahnya itu sih tidak salah ya. Gak ada yang salah dengan berbuat baik, beribadah dengan baik gitu loh. Tapi ya namanya, ya kembali lagi ke kodrat kita. Kita ini kan sebagai laki-laki, mau apapun kalau kita merubah diri kita menjadi perempuan atau perempuan juga sebaliknya ya menjadi laki, itu sudah menyalahi kodrat dan itu sudah salah. Dan ini bahkan dikecam juga sama MUI. Iya, memang dianggap penistaan agama. Karena bukan ya memang ini penistaan agama. Tapi saya juga bingung ya. Karena dia sendiri sudah merasa dia disahkan sebagai perempuan. Gitu dia loh. ini siapa? Ya si Isa Jega ini. Dia kan sudah dibilang dia sebagai perempuan. Sudah diakui sebagai perempuan gitu loh oleh negara kita gitu. Jadi di mana dia merasa loh kan saya sudah disahkan. Betul. Memang dari segi hukum negaranya saya kurang paham juga ya. Tapi kalau dari segi agamanya udah pasti itu nggak benar. Karena ini bukannya ngecam tuh bukan hanya DPR atau siapapun ya. Tapi para LGBT ataupun yang merasa transgender juga merasa marah dengan kejadian ini. Oh jadi? Oh iya marah juga. Maksudnya itu nggak pantas untuk dieksploitasi. Karena mereka juga bukan yang orang yang nggak beragama atau nggak beribadah juga ya kan. Mereka juga kesana juga dengan pakaian yang normal sebagai laki-laki. Lu pernah umroh? Saya pernah umroh Haji tahun 2005. Haji insya Allah belum. Tapi nanti insya Allah mau. Gimana gitu waktu lu umroh? Pakai pakaian? Ya pakai baju laki-laki. Saya jujur ya. Kalau saya hanya menjalankan profesi saya sebagai entertain, berdandan seperti perempuan itu hanya untuk menjalankan profesi saya sebagai entertain. Tapi itu pun saya sudah tidak mau lagi. Karena apa? Saya tahu hukumnya memang cukup berat. Karena saya makin tua, makin umur, saya takut gitu loh. Tahu rezeki itu Allah tuh pasti kasih dengan berbagai segi penjuru dari mana aja lah, tidak seperti dulu lagi. Jadi maksud lu Isa Jega ini kan salah satu entertainer juga. Jangan dicampurkan urusan dia dengan agamanya. Maksudnya kalau untuk urusan agama ya tetaplah sebagai kodratnya, fitrahnya sebagai laki-laki. Maksudnya begitu? Iya, saya gini ya, menjadi publik figur itu tidak mudah. Kita ruang lingkup kita tuh makin sempit. Apa yang kita lakukan tuh menjadi sorotan.
Kita harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat atau generasi ke depan. Ya, ini bahayanya kalau ini dibiarkan, nanti ke depan udah semua orang bakal melenggang aja nanti di tanah haram, tanah haram sana pakai baju perempuan. Jadi itu kan nggak bagus. Ini bahaya sebenarnya. Presiden buruk banget buat dunia kita nih ya, agama kita juga gitu loh. Masalah agama Islam ya. Ini presiden buruk banget dengan pemandangan-pemandangan ini, kejadian-kejadian ini. Gitu. Menurut lo ini salah satu penistaan agama? Saya bilang ini penistaan agama sih enggak ya. Enggak? Enggak, karena tapi ini salah gitu loh. Dia dibilang, makanya saya bingung. Ada yang mengatakan dia sudah menistakan agama. Menistakan agama. Tapi ibadah itu kan gak ada yang salah. Siapapun berhak untuk beribadah. Bukan maksudnya dia menistakan agama, dia seorang laki-laki, seorang transgender. Dia katanya sudah operasi loh. Whatever, fitrah dia seorang laki-laki. Tapi dia datang ke sana dengan menggunakan itu salah. Menistakan agama. Saya bilang kalau dia bilang menistakan agama begini ya, namanya dia ya saya juga bingung karena dia kan sudah merubah diri dia dengan posisi maaf kata isi ininya beda, itunya sudah dipotong misalnya ya. Ya mungkin di sana dia harus ya kalau dia kamu mungkin kita pernah ya kalau mau menuju ke tanah ke Mekah itu kita kan harus mikot ya. Mikot itu kan kita harus bersama laki-laki semua kan. Ya mungkin kondisi seperti itu dia dengan posisi yang bentuknya kayak begitu kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah itu saya bilang itu udah salah. Oke, gitu berarti Tata melihat ketidakpatutannya, ketidakseronoknya ya. Seronoknya. Tapi kalau dari segi agama itu haram. Karena gimana pun ya kalau saya jadi dia lebih baik. Sudah mengubah fitrah pun sudah haram. Saya lebih baik kalau mau beribadah saya diam-diam aja deh. Oke lah, kita tidak mungkin tidak usah terlalu panjang ke agama ya, karena memang itu sudah ada ahli-ahlinya lah ya kan. Bahkan kita tahu MUI juga sudah menyatakan bahwa ini termasuk penistaan agama dan bahkan sudah ada panggilan-panggilan. Sekarang gue kembali sama lu Tak. Siapa yang salah? Ya travelnya. Kenapa saya bilang travel itu salah? Masa sih segitu banyaknya artis perempuan yang berhijab, yang menjadi ustadzah juga artis perempuan juga banyak selebritis yang berhijab atau laki-laki yang soleh kelihatan atau bintang-bintang sinetron. Kenapa memilih yang maksudnya ini tuh apa gitu loh? Apa mungkin dia kena follower bagus, relasinya banyak bisa jadi buat endorse dia jadi mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tapi gini, di balik keuntungan-keuntungan itu terjadi hal seperti ini. Itu tanggung jawabnya siapa ya? Saya bilang travel. Travel itu dia kan dia harus mikir. Kayak kita memilih suatu brand untuk ambassador atau suatu brand itu kita mikir brand ini image-nya gimana apa supaya apa tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu loh. Dan travel ini yang saya dengar isunya juga dimiliki oleh salah satu selebgram. Banyak orang banyak selebgram. Inilah perbedaannya artis, selebgram. Banyak orang sekarang tuh pengen ngetop, pengen ini memakai yang viral-viral supaya namanya lebih dikenal. Makanya harus dipisahkan antara entertain sama dunia viral-viralan ini. Artinya orang entertain itu adalah orang yang tergabung dalam dunia seni ya. Ya kan, kalau mau viral ya lu harus main film dulu lah. Contoh ya Nikita Mirzani itu kan dia pemain film. Dia memang terkenal walaupun dia kontroversi, dia namanya artis, ya wajar dia kontroversi gitu loh. Tapi dia punya prestasi gitu. Apa prestasinya Issa Zega? Gak tahu saya juga, cuma dia dikenal sebagai seorang selebgram dan influencer. Saya sama Issa itu baik loh, berteman ya. Kenal banget. Tapi kita tidak ada masalah. Cuman sangat sedikit kecewa aja dengan gini. Ya kasihan dianya sih sebenarnya gitu loh. Tapi ya saya juga gak berhak untuk menasihatin dia. Tapi semua banyak ya saya lihat para transpuan, LGBT semua pada ngecam dia. Marah karena ini berbau dengan agama itu kan sensitif gitu loh. Jangan kita terlalu bangga. Ingat, kita terlalu bangga dengan apa yang kita lakukan itu benar itu bahaya, apalagi urusan agama. Oke lah kalau boleh benar dalam berpendapat misalnya tentang entertain silakan, tapi jangan hal agama karena kita bukan di situ gitu. Kita nggak ngerti. Kalau saya bilang travelnya saya pikir yang harus yang lebih banyak bertanggung jawab ya. Jadi menurut lu kalau ada sanksi masyarakat. Jadi Issa Zega dan juga Travel SS Indonesia patut mendapatkan sanksi itu? Patut lah.
biar kedepannya besok-besok bisa memikirkan sesuatu yang dipikirkan efek buruknya gitu loh. Apa yang terjadi gitu loh. Karena ini jangan kena, wah ini lagi viral, biar cepat terkenal. Gampang banget mau terkenal sekarang semenjak zaman digital ini ya, banyak orang mau terkenal tuh gampang gitu loh. Kalau kita kan dulu beda, harus berjuang dulu di lokasi syuting capek-capek atau apa casting. Gua ngalamin. Iya kan, alamin kan. Nah sekarang ini kan ribut aja sama orang, maki-maki orang gitu kan. Nah terkenal gitu loh. Tapi bagus sih kejadian ini ya. Jadi jangan sampai tahun depan tuh ada lagi yang seperti ini akan mengikut gitu loh. Nah bagus juga teman-teman selebritis juga banyak yang gak suka juga dengan perilaku seperti ini. Tapi saya juga sebagai manusia juga ya, saya gak berani untuk ikut campur dalam urusan ini. Karena saya juga, tapi saya sangat menyayangkan semoga si Isa juga ke depannya bisa lebih baik gitu loh. Bisa tahu ya udahlah memang saya salah, ya minta maaf itu kan selesai. Ya nggak mungkin kehilafan dia hari ini ke depannya dia tidak akan ulangi. Tapi tentunya travelnya juga bisa. Ya sebenarnya travelnya yang harus bisa memberikan klarifikasi. Karena gini kan dari dibalik mengendorse seseorang itu kan pasti ada keuntungan-keuntungan yang akan dia raih. Nah ini harus dipertanyakan juga segampang itu. Tapi mungkin ya kalau setahu saya kok misal saya nggak tahu ya hukum Arab Saudi sana ya, apabila pihak mereka tahu ini ternyata transgender atau apa, pasti mereka akan pulangin juga kan, nggak terima. Contoh juga yang Malaysia, selebgram Malaysia kan habis dikecam. Nah ketat negaranya, makanya Indonesia ini sebenarnya saya bilang kita cukup enak tinggal di negara Indonesia, karena mesti ada toleransinya lah gitu loh, mesti bisa dimaafin. Makanya jangan takut untuk minta maaf. Kalau salah ya udah ngaku salah aja. Apa pesan lu untuk semuanya masyarakat Indonesia terkait semoga kasus ini? Terkait kasus Isa ini ya, semoga tidak terulang kembali. Kita harus tahu diri kita, kita harus tahu malu, kita harus punya malu. Karena apa? Kita ini sudah salah menjadi di antara bukan perempuan, bukan laki-laki, itu sudah salah dari di mana agama apapun. Tapi kita setidaknya punya rasa malu dan tahu diri. Dan ya saya nggak menyalahkan ya orang yang terlahir menjadi seperti keperempuan-perempuanan atau kelaki-lakian. Itu memang sudah terlahir seperti itu. Tapi ada rasa malu lah jadi manusia. Karena rasa malu itu akan membuat kita lebih tahu diri. Itu aja. Itu tadi pesan lo kan. Nah kan ini juga merembet ke beberapa artis ya yang kecewa tadi yang lo sampaikan. Nikita Mirzani. Itu benar Nikita Mirzani sampai mempermasalahkan masalah ini. Kalau Nikita itu saya lihat ya dari yang ini ya, sebenarnya sah-sah aja dia menyuarakan itu salah gitu. Karena gimana pun perempuan aja nggak ada yang seperti itu kan, sebegini ya. Kita sebagai image perempuan ya, kalau kita keterlaluan banget juga perempuan juga ini masuk ada rasa tahu malu lah. Tapi Nikita menyuruhkan ini kan sebenarnya benar. Artinya jangan sampai terulang kembali ke depannya para transpuan ataupun transgender ataupun LGBT atau apapun itu ya di sana tuh nanti makin lebih leluasa mempermalukan dirinya di rumah Tuhan gitu loh. Ya saya nggak menyalahkan dan itu benar gitu. Maksudnya ya gimana pun tahu diri aja lah jadi manusia gitu loh. Jangan sampai kita tuh terlena seperti ini, kita nggak tahu umur kita besok, nggak ada umur, kita kan takut juga ya kan. Nah ini yang saya bilang, hati-hati dengan merubah kelamin gitu loh. Karena kita ini kan akan matinya sebagai kodrat kita. Saya bingung nanti siapa yang mandiin kita, kan malu. Nggak mungkin perempuan yang mandiin kita kan, haram kan jatuhnya. Gitu loh. Tapi kalau laki-laki kan kita malu juga itu kita nggak ada. Gimana dong? Ya kan? Tapi itu kan selain tadi Sheila Shauqiah itu yang membiayai, mengendorse umrohnya melalui travelnya SS Indonesia, Travel Indonesia itu. Itu juga isunya saya dengar Dr. Oki juga yang dekat dengan Nikita Mirzani juga ikut mensupport. Menurut lu gimana? Apakah ya sebenarnya gini ya, mensupport itu ini kan pro dan kontra. Di mana ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang pro yaitu sesuai dengan diri dia lah.
Karena kalau saya sih jujur, saya mendingan saya tidak menyetujui dengan kejadian ini. Yeah. Karena saya tahu itu tidak betul, itu tidak benar gitu loh. Tapi kita kan tidak bisa menghakimi, ya gak? Kita setidaknya kejadian ini membuat si selebgram ini bisa ke depannya untuk lebih jaga dan lebih tahu diri. Gitu. Tapi dia nggak takut, bahkan katanya kalau melaporkan silahkan, saya nggak takut dia bilang. Sebenarnya makanya saya bilang tadi di negara kita memang sebenarnya dari hukum negara dia nggak salah, nggak ada salahnya. Tapi kalau dari segi agama dia pasti salah, udah sangat salah banget gitu loh. Jadi kita makanya saya ini hanya orang ya mungkin dari pihak-pihak pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama yang paham ya. Kalau saya kan kurang terlalu paham gitu loh. Yeah. Tapi tidak ada yang salah dari ibadahnya dia. Karena ibadah itu kan baik. Dia mungkin maksudnya urusan baik. Urusan dia sama Tuhan gitu loh. Yeah. Tapi inilah jeleknya atau gak enaknya menjadi sebagai figur. Apa yang kamu lakukan itu pasti akan dilihat orang. Yeah. Gitu loh. Jadi sedikit kesalahan ini akan menjadi besar. Karena ini sudah pro dan kontra ini bukan hanya mungkin dari pihak dokter ini travelnya mendukung dia, tapi dari banyak kaum transgender atau LGBT itu tidak menyetujui loh. Maksudnya mereka juga perang gitu, nggak menyetujui gitu loh dengan adanya kejadian ini. Jadi artinya makanya saya bilang tadi kita harus tahu diri, kita harus tahu malu itu aja. Yeah. Masuk sih, mengena. Yeah. Jadi intinya kalau kita melakukan hal yang di luar fitrah, jangan kita mencampurkan hal itu urusan agama dengan urusan lain dan juga jangan menjadikan ini konsumen publik. Oh iya dong, itu sangat berbahaya. Berbahaya banget. Takutnya nanti banyak yang mencontoh kita. Saya bilang kalau kita punya malu, punya rasa tahu diri itu penting buat diri kita. Ya kalau saya sih udahlah, kita lihat salah ya udah buat diri kita aja. Memang kok kita mau buat kesenangannya ya kesenangan diri kita aja, tidak perlu orang lain tahu. Dan kami juga mengharapkan untuk kementerian yang menangani terkait agama, mungkin dari Kementerian Agama atau badan baru yaitu Badan Haji untuk bisa mengklirkan masalah ini bagaimana agar tidak repeat. Hal ini tidak terjadi lagi ke depannya untuk isu-isu sehingga travelnya juga harus dipantau nih. Kayak gini-gini nih. Sehingga tidak membuat malu dan mencoreng nama Indonesia. Tapi juga. Menurut kamu travel kayak gitu salah gak sih? Kalau menurut saya travelnya itu kan salah. Cari berambasador ya kan. Oke, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya gini ya. Misalnya dia pun di endorse itu nggak ada masalah. Itu rezekinya dia gitu loh. Tapi setidaknya bukan menjadi utama gitu loh. Artinya banyaklah artis-artis atau cowok-cowok selebritis yang bisa menjadi panutan juga. Kita hanya pendamping aja gitu loh. Thank you Thank you. Sobat Pemuda Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah membahas tentang hal yang kontroversi, yaitu seorang transgender pergi ke Saudi Arabia atau ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh dengan menggunakan baju muslimah yang syar'i. Pada intinya siapapun laki-laki maupun perempuan yang merubah fitrahnya itu tidak dibenarkan di dalam agama. Itu hal yang tidak sepatutnya dilakukan, apalagi menjadikan itu adalah kontroversi sehingga menambah polemik. Semoga isu ini bisa diatasi dengan baik oleh para otoritas atau pemerintah Indonesia seperti Kementerian Agama dan juga Badan Haji, dan tentunya bagaimana bisa mengupayakan sistem yang baik untuk travel itu bisa hati-hati dan bisa sangat aware untuk memberangkatkan orang untuk beribadah umroh maupun haji. Pemuda, speed, smart, solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.